Good evening, everyone. Good evening, Halo, guys. Ali. Halo, semuanya Good oke. evening. So, let's check in first ya. Hi Isaac. What's What's up? What's up? Yay, thank you. Semoga semuanya terus semangat ya dari awal sampai akhir. Baiklah. Okay, so first of all, I would like to introduce myself. My name is Valerie, and my current role now is TDA staff of Talent Management Department, Isaac in Unsri. Okay, so guys, thank you so much for joining our very first education, which is Team Standard class, How to Team Standards and PDP. Okay, so for tonight's speakers, we will have the first speaker is me, Valerie, SDA staff of Talent Management Department, Isaac in Unsri. I hope you won't get bored with me, so bear with me, guys. And then our second speaker is Karina Puspita, SCDA's team leader of Talent Management Department, Isaac in Unsri. And then our last speaker, but not the least, is Dania Fitria, SCDA staff of Talent Management Department, Isaac in Unsri. Okay, so enough for the talk. I would like to, so our next agenda is, next, okay. Before we start with our session, with our tonight's session, let's check in first. Okay, the question for check-in is, what did you have for breakfast today? You may write it down on the chat box below. Starting now. Ayo guys, check-in. Okay, aku dulu deh. I had donut for my breakfast today, and I'm Valerie, and I'm checking in, guys. Wow, seru banget. Nasi telur dadar loh. Yay! Waduh, dadar. Iya, guys. Yang lain, ayo check-in dulu nih. Biar agak ada Oh my God, mau minta beliin apa nih, guys? Jauh ya, Bogor ke Palembang. Yeay, rame. Oke. Ya ampun, sedih banget, Aifata Kristo nggak makan. Kau makan ya besok-besok, biar gak sakit. Oke, wait. Oke, banyak nih yang roti. Oke deh. Oke. Udah kali ya check-in-nya. Semoga semuanya yang belum sarapan semoga sehat-sehat aja ya guys. Terima kasih udah check-in bareng aku. So, our next agenda is next. Okay, I will be reading you about today's agenda. So the first is opening and check-in. So what we just did before. And then our next agenda is I'm reading you the agenda, which is what I do now. And then I will be reading you the rules and expectation for today's education, for today's session. And then we will have a speech from our LCVP TM 21/22. And then our next session is we will have a session about the team standards itself. And then after that, we will have a question and answer session for team standards. And then next, we will have a session about the PDP. And then next, we will have a Q&A about the PDP. And then we will have an important notes what I will be reading you. And then our last agenda is checking out and closing. Alright, wave ya untuk agenda hari ini. Selanjutnya, Kak, boleh? Okay, so for our next agenda, I will be reading you about the rules and expectation from this education. So the first is the rules. The first rules is one voice only, so please mute your microphone, don't cut the explanation. And then the second is stay focused. Please do stay focused. And then our third rules is respect to another. Okay, wave ya untuk rulesnya. And then our next expectation is knowing more about the team standards and the PDP. This is our expectation for all of you guys. And then we have expectation. Semoga kalian itu strict to the timeline.
this is our expectation. So wave ya untuk expectation kita for tonight's session. Oke, boleh di next Kak. Oke deh, selanjutnya. Yay, welcome on board ISEC Gen 21/22, guys. Selamat. So before we start with our thank you. So before we start with our real session, so let's have hear a few words from our LCVP Kak Sari Hikmah as our LCVP TM ISEC in Unsri 21/22. So for Kak Sari Hikmah, the time is yours. Yay, thank you, Ale, for the chance. So, Musi, hello. Let me introduce myself first. My name is Sari Hikmah. My current role as LCVP Talent Management ISEC Unsri for term 2021. Terus, Sari Ranger ngajar. Terus aku mau ngucapin sebelumnya makasih banyak untuk kalian yang sudah nyempetin hadir di our very class for term 2021 juga. Terus aku harap kalian bisa enjoy the session today. Terus jangan lupa di take notes. Terus kalau misalnya ada Q&A jangan lupa bertanya karena kalau misalnya kalian nggak tahu nggak apa-apa guys, tanya aja kalau ada yang bingung karena takutnya nanti pas kita praktis kalian masih bingung gitu. So good luck and enjoy the session. Aku kembaliin ke Ale. Yay, thank you Kak Sari for the words. Oh iya, bener banget kata Kak Sari. Kalau misalnya kalian, if you find something important from this session, please do take notes ya. Terus juga jangan lupa kalau misalnya di tengah explanation ada yang kalian bingung, bisa juga di take notes untuk ditanyain di question and answer session. Okay, let's jump right into our real session. So the first session is about the team standard. The team standard itself will be delivered by me and Kak Rina Puspita. So let's get started, shall we? Okay, boleh di next Kak? Okay, so do you guys wondering what is the team standard is? Pasti ya, karena aku juga sama sih awal-awal tuh apa sih nih team standards gitu. Nah, jadi team standards is a 9-step guide to support any person who manages a team. Jadi team standard ini terdiri atas 9 step untuk membantu para orang-orang nih yang di ISEC yang punya role atau punya peran untuk memimpin sebuah tim. Nah, they are a set of standards that need to be delivered at a minimum to ensure the quality of experience and support operational growth. Nah, ini tuh sebenarnya ini tuh sebuah set yang harus disampaikan, yang harus diimplementasikan pada saat awal-awal term untuk memastikan quality experience atau apa sih namanya experience tuh pengalaman. Nah, pengalaman yang berkualitas gitu dan juga berfungsi sebagai untuk mensupport berkembangnya sebuah operasional di ISEC gitu. Nah, selanjutnya Kak, boleh? Oke, nah ini kita di sini punya sebuah picture about team standards. Jadi team standards itu divided into 3 stages, jadi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah building, performing, dan closing. Nah, setiap stage ini tuh punya waktunya masing-masing. Jadi kan dalam satu term itu kita ada 4 kuartal. Nah, di kuartal pertama itu disinilah terjadinya fase atau stage building. Nah, di setiap stage ini kita punya di setiap stage-nya itu kita punya masing-masing 3 steps. Jadi totalnya ada 9 steps. Nah, di building ini kita tuh dikasih waktu kira-kira sekitar di term pertama sekitar 3 bulan, kurang lebih ya guys. Kalau aku kurang tepat mohon maaf. Nah, terus di dalam building ini ada team creation. Nah, di team creation ini ada about transition, nah, dari kepengurusan yang sebelumnya ke pengurusan yang baru, which is what we did before. And then terus kita juga di dalam team creation ini ada core competence and functional skills, and then the team rules. Terus juga ada team plan. Nah, di
step team plan ini kita ada team purpose, ada goals apa aja nih yang mau dituju sama setiap tim yang ada di ISEC ini. Terus kita punya strategis juga, gimana caranya kita mau mencapai semua team purpose dan goals tim kita. Terus juga kita ada pembagian JDs. JDs itu adalah job description. Nah di job description ini pembagian tugas-tugas dari setiap fungsional, terus juga kita harus punya timeline, terus kita punya budget, dan kita punya team development goals. Apa nih yang mau dikembangin yang di dalam tim kita gitu. Nah, terus yang terakhir di fase building ini, kita punya individual plan. Nah, individual plan ini ada initial LDA. Nah, ini tuh setiap orang yang punya role di ISEC itu harus ngisi, guys. Nah, terus juga ini lagi kita lakuin dari awal term sampai kira-kira itu akhir Maret ya, kalau nggak salah. Nah, terus juga kita punya PDP atau Personal Development Plan. Nah, PDP ini akan dijelasin juga di ada sesinya pada hari ini, how to fill PDP. Terus juga di performing itu ada result elevation, terus di dalam result elevation itu ada practical learning, ada team working, ada time, terus team incentive system, terus juga ada step performance tracking, terus ada team ada support system, terus abis itu yang terakhir di quarter terakhir itu ada bagian kita closing, guys. Jadi ini tuh udah kita ceritanya tuh udah mau ditutup nih term yang saat ini lagi dijalankan. Itu terdiri dari tim debrief, ada transition, ada juga individual debrief. Oke deh, kurang lebih kayak gitu ya guys, karena hari ini kita akan fokus di building karena masih ada di awal term di quarter pertama. Oke deh, langsung lanjut Kak, boleh? Oh ya, jangan lupa take notes ya guys kalau ada yang penting dan kalau ada yang mau ditanyain. Boleh next Kak? Oke, so who needs to fill all the team standards tracker? Nah, jadi kita tuh untuk men-track team standards, apakah diimplementasiin atau enggak, itu kita punya team standards tracker. Nah, ISEC, ini tuh tools yang disediain oleh ISEC, guys, supaya kita nggak off the track from standar-standar yang memang harus kita implementasiin. Oke, nah terus yang siapa aja nih yang harus fulfill the TS tracker? All team leaders are obligated to fulfill the TS tracker, and also not only the team leaders, this is include MMB, LCEB, and the LCP. Okay, jadi these guys is very obligated to fulfill the TS tracker. Oke, Kak, boleh next. Oke. Nah, terus kenapa sih kita nih orang-orang mereka ini harus mengimplementasikan dan mengisi the team standards tracker? Nah, jadi dengan fulfilling and implementing the TS, this will very helps every team leader to track everything related to their team's job during their term. Jadi bisa bantu team leader untuk nge-track, untuk tahu apa aja nih yang teams job mereka, pekerjaan tim mereka selama di masa term mereka. Terus juga will help tracks all their member development easier. Jadi bisa juga karena kan kita di tim itu pasti ada membernya. Nah, member ini tuh biar mereka gampang untuk nge-track development-nya tuh bisa lewat dari TS tracker. Terus abis itu juga bakal ngebantu juga mereka untuk make sure their team knows their job. Tahu nih setiap role, setiap functional itu apa aja tugasnya supaya apa-apa yang kalian tuju, yang kalian ingin capai itu bisa tersampaikan, bisa tergapai dengan baik gitu. Terus juga also we Talent Management Department needs the TS for our HR report. HR report itu use human resource report, dan we have to submit the HR report to ISEC nasional every month. Jadi setiap bulannya ini kita harus melakukan report HR atau laporan HR ke ISEC nasional, guys. Nah, to make sure we fulfill the MMC checklist.
Nah, MMC checklist itu adalah membership minimum criteria. Jadi kalau ini checklist dan setiap departemen itu punya MMC checklist. Nah, kalau misalnya kita nggak nge-fulfill MMC checklist ini, kita nanti resultnya itu nggak akan keluar. Jadi misalnya status membership kita tuh nggak keluar, guys. Jadi ini penting banget untuk kita mengimplementasikan our TS gitu. Terus juga, jadi please make sure you fulfill and implement the TS to your team ya guys. Oke deh, lanjut Kak Rina boleh. Oke, ini selanjutnya nih, kapan nih sebenarnya kita harus mulai mengisi gitu tim standards tracker? Itu yang pertama adalah di of the month. Jadi setiap tanggal 10 di tiap bulannya itu kita mulai isi TS tracker. Nah, jadi set your TS tracker for this month. Terus abis itu kita akan masuk ke fase performing, abis diisi segala macamnya. Di fase performing ini ada is it good for us? It is good for us to track your TS every day to make sure you and your team not off the track. Jadi akan sangat lebih baik kalau misalnya setelah kita udah mengisi TS tracker ini untuk kita cek terus apa nih yang kurang, apa nih yang belum gitu, udah tercapai apa aja gitu. Nah, terus yang terakhir itu bagian report and review. Nah, di report and review ini dilakukan ini adalah tahap terakhir dan dilakukan almost at the end of the month. Jadi di tiap tanggal 25 di tiap bulannya. Nah, di sini kalian make sure you have implement the TS by the end of the month. Nah, kira-kira begitu timeline-nya. Jadi pertama itu adalah 10th of the month, habis itu performing, habis itu report and review. Nah, apa aja nih kalau di report itu udah sejauh mana, terus apa yang kurang, terus di review lagi kenapa bisa kurang gitu, kenapa belum, kenapa gini, kenapa gitu. Oke deh. Nah, kira-kira penjelasan tentang TS dari aku udah selesai. Then, for our next topic will be delivered by our lovely TDA team leader, Kak Karina Puspita. So, for Karina Puspita, the time is yours. Okay, thank you Ale for the explanation. Jadi aku harap explanation dari Ale agak clear ya di kalian. Nanti kalau nggak clear bisa ditanya nanti ya. Oke. Next, aku mau ngejelasin how to-nya nih. How to implement TS. Tadi kan tuh TS tuh apa sih? Terus kapan sih kita harus nge-implement TS? Terus kita juga siapa yang harus nge-implement TS? Nah, lanjut di aku bakal ngejelasin gimana cara mengimplement TS itu sendiri. Jadi bisa kalian lihat di gambar ini. Ini gambar keseluruhan ini biasanya kita sebut sebagai clarity of who. Nah, clarity of who itu dia consist of flow seorang ISECer sampai dia bisa dengan tujuan akhirnya itu develop leadership qualities. Jadi yang pertama itu bisa kalian lihat dari Blumen ini, or an ISECer atau itu yang Blumen itu adalah kita, itu menerapkan atau mendapatkan yang namanya tim standar tadi yang udah dijelasin sama Ale. Nah, setelah kita udah ngedapetin tim standar tadi nih dari tim leader kita atau kita pelajarin sendiri nih dan kita menerapkannya juga nih ke diri kita. Nah, harapannya kita itu bisa belajar yang namanya competence. Nah, di competence ini itu terbagi dari mind, heart, sama hand. Nah, ini heart-nya belum diupdate ya, jadi ini baru 2, mind sama hand aja. Terus yang kedua itu kita juga ada yang namanya ISAC values. Jadi ISAC values itu ada 6. Di sini juga kalian jika menerapkan tim standar tadi, kemungkinan bakal mengerti juga mengenai ISAC values. Lalu lanjut, jika kalian udah mendapatkan itu tadi, menerapkan itu tadi di diri kalian, harapannya itu kalian bakal mengexperience yang namanya inner outer journey. Apa sih inner outer journey itu? Jadi inner outer journey itu adalah experience yang kita harapkan dari seorang ISECer selama dia menjadi ada role di ISEC. Jadi untuk pengertiannya sendiri outer journey dulu. Dari outer journey dulu, outer journey itu kayak
apa aja sih yang udah kalian lakuin selama kalian punya role di ISEC? Contohnya nih, misal aku as TDA leader, aku punya job desk sebagai TDA leader to create report every month. Itu adalah outer journey aku. Jadi kayak intinya aktivitas-aktivitas apa yang udah kalian lakuin selama kalian jadi member di ISEC. Lalu lanjut di inner journey-nya itu sendiri, itu adalah apa sih development yang kalian dapetin ketika kalian sudah melakukan outer journey kalian tadi. Balik lagi sama contohnya kayak aku tadi, aku as TDA leader, I create report every month to national. Jadi inner journey aku itu adalah aku bisa jadi well organized person. Terus aku juga bisa jadi orang yang strict to the timeline kayak gitu. Jadi itu untuk inner outer journey. Terus untuk yang akhirnya banget nih, tujuan akhir banget kita mengimplement TS tadi, kita punya harapan bahwa ISECer, semua orang yang ada di sini, bakal develop yang namanya leadership quality. Jadi itu leadership quality itu ada 4, ada solution oriented, ada self-aware, role citizen, dan itu pokoknya ada 4. Terus next, jadi itu kurang lebih clarity of who-nya. Nah, jadi aku mau mengajak kalian nih, tadi kan udah aku udah aku share di grup kalau buat kalian prepare gadget atau laptop yang support untuk Google Sheet. Jadi aku mau nunjukin tim standar tracker yang udah disebut-sebut sama Ale tadi nih. Jadi bisa kalian open di bit.ly/practice TS. Aku juga bakal buka dulu, jadi aku stop share screen. Share, oke. Di bit.ly practice TS. Nah, kalau kalian udah buka, jadi itu bakal ada 2 sheet nih. Yang pertama itu ada PDP. PDP ini nanti kita bahasnya, cara ngisinya. Jadi kita fokus ke yang TS tracker dulu yang pertama. Jadi things to be added, ini itu template TS tracker kita yang lama. Yang mana artinya ini template kita yang term lalu. Jadi aku dapat kabar dari LCPPTM kita sendiri bahwasannya template TS tracker ini kemungkinan bakal berubah di term ini, tapi katanya berubahnya nggak jauh-jauh banget. Jadi ya aku bakal tunjukin dikit cara ngisinya gimana gitu. Jadi bisa kalian lihat di sini kita ada halaman pertama yang kalian lihat itu adalah dashboard. Dashboard ini apa? Ini itu adalah sheet yang nunjukin summary dari tim standar yang udah dilakuin sama semua departemen di ISEC. Jadi ini tuh summary semuanya. Jadi bisa dilihat dari kanan ke kiri itu. Nah, ini summary-nya. Nah, kalau untuk perseorangannya itu bisa dilihat kalian based on di bawah itu ada banyak sheet kan. Nah, ada TM, ada yang per departemen, dan juga ada yang per function. Nah, jadi balik lagi ke penjelasan Ale tadi kan, yang obligate mengisi TS ini sebenarnya itu tim, kalau untuk di template yang lama ini, itu responsibility-nya dari tim leader, which is LCPP sama tim leader atau manager yang punya staff gitu. Yang manajer juga ada, tapi dia nggak di sini. Kalau yang nasional dia perlunya yang punya staff aja untuk mengisi ini. Nah, gimana cara ngisinya? Dia bisa dilihat, misal aku ambil yang yang functional aja, function dari yang IR, NCXP, TL, IGTA, misal. Bisa kalian lihat dari yang di sebelah kiri, itu ada yang namanya TS checklist. Nah, TS checklist ini kan terbagi nih, jadi 3. Sama kayak yang udah dijelasin sama Ale tadi, tim standar itu dibagi jadi 3, ada building, ada performing, dan ada closing. Nah, kalau di TS tracker ini, dia udah dicabang-cabangin banget, udah dijelasin secara detail, di tahap-tahapan yang tadi yang tadinya cuma general, dipoto, kalau di tim standar tracker ini udah dipecah-pecah lagi nih.
kayak apa yang benar-benar harus dilakuin kayak gitu. Kayak misal contoh di building kan, di building itu ada team creation, ada team plan, ada individual plan. Nah, cara ngisinya gimana? Kalian kan lihat nih, ada yang kosong-kosong kayak gini. Jadi building, berarti ngisinya itu di bagian kolom yang building yang biru ini aja. Yang mana karena building kita itu kita hope-nya kalian udah finish building itu di bulan Januari. Nah, cara ngisinya itu gimana? Ada angka-angka 1 ini. Kalau kalian menulis itu, jadi kan ini di Januari nih. Januari kan kita ada 4 minggu. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Jadi cara ngisinya itu adalah misal kita lihat yang ke action step-nya, transition di standar team creation. Ada action step yang namanya transition. Transition itu kalian ngelakuinnya minggu keberapa di Januari, kayak gitu. Jika kalian melakukannya di minggu kedua, kalian tulis 1 di situ, kayak gitu. Jadi jika kalian ingin melakukan yang action step di sini, itu ditulis 1. Kalau enggak, kalian tulis 0, kayak gitu. Ini nggak ditulis 0 ya karena artinya sama sih, jadi lebih ke fokus ke yang 1. Tapi dia itu per function atau per department itu beda-beda biasanya template-nya. Emang udah ada yang udah ada yang diisi kayak 0 kayak saran baiknya kapan kayak gitu. Nah, kalau ini kan contohnya yang udah yang keisi kan. Kalau misalkan dia menurut sama yang udah disaranin dari nasional itu ada lagi kayak gitu. Jadi intinya cuma kayak kalau misalkan kalian melakukan 1, kalau enggak ya udah biarin aja 0 atau 0 kayak gitu. Dan lanjut lagi sama itu building kan. Kalau untuk performing dia lihat lagi nih ke atas ini kan. Ini building. Ini yang merah ini masuk ke performing. Dan ngisinya bukan di Januari di bagian building ini lagi. Dia ngisinya udah masuk ke Februari. Sama kayak tadi, kalau misalkan contoh nih, kalian ngelakuin practical learning. Itu kalian ngelakuinnya di Februari bulan apa tuh? Kalau misalnya kayak contoh di sini, ternyata dia ngelakuin practical learning-nya itu dari di minggu kedua sama ketiga. Makanya dia nulis 1 di sini. Kalau misalnya enggak, harusnya tulis 0 kayak gitu. Cuma nggak apa-apa sih kalau nggak ditulis 0-nya juga. Gitu. Udah lanjut tuh kan, performing kita kan ada 2 kuartal nih. Jadi dari Februari sampai Desember. Sampai Desember itu kita tahap udah masuk performing, dan untuk closing itu nggak di atas lagi, karena closing kita udah masuk di bawah. Kita ngisinya sama kayak tadi. Kalau misalnya kalian melakukan, isi 1, kalau enggak ya udah dibiarin aja. Tapi kita expect tiap action step di sini itu kalian at least melakukannya 1 kali di 1 bulan, per 1 bulan. Jadi untuk tim leader yang elected, so please we really hope you guys implement this, karena emang ini benar-benar kayak biar kalian guideline biar kalian enggak off track, dan biar kalian juga menerapkan leadership way-nya dari Isaac sendiri. Gitu, guys. Jadi, itu aja sih kalau yang mau aku jelasin dari cara ngisi TS. Jadi, aku akan kembalikan lagi share-nya ke PPT lagi. Okay, so that's the end of the explanation of how to build TS Tracker. And now we move to Q&A time. Yay, thank you Karina for the explanation. Semoga kalian bisa ngerti. Kalau misalnya kurang ngerti bisa just hit us up. Oke, terus sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Q&A about the TS. Apa aja nih yang kira-kira yang tadi ada yang bingung, ada yang kelewat pas penjelasan, bisa ditanyain sekarang ya guys. Oh iya, tadi aku mau ngeralat, ternyata kata Karina kalau misalnya di fase building itu diusahakan di bulan pertama itu udah selesai. Jadi selanjutnya itu kalian bisa punya waktu banyak untuk performing, guys. Habis itu untuk closing juga sama. Jadinya tinggal 1 bulan gitu. Biar lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak performingnya
Jadi masih ada waktu panjang untuk kalian performing. Nah, thank you Kak Rina. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh unmute mikrofonnya, boleh juga di chat box aja. Silakan. Karina mau langsung jawab atau gimana Kak? Ini ada pertanyaan dari... Langsung jawab aja kali ya? Langsung apa Kak? Langsung jawab aja nih. Iya, oke. Ini ada pertanyaan Kak dari Dewa Rizky Ashila Reka, katanya mau tanya Kak, jadi untuk ngisi TS itu katanya tadi yang punya staff aja. Jadi kalau mereka nggak punya staff, jadi gimana tuh Kak? Boleh dijawab Kak Rina? Nah, Thank you Dewa untuk pertanyaannya. Okay, thank you Ali for the question and thank you Dewa for the question too. Jadi untuk itu tadi TS itu karena untuk apa ya? Untuk syarat wajibnya itu emang cuma tim leader yang punya staff aja syarat untuk report ke nasionalnya. Tapi untuk make sure kalian yang nggak punya staff juga untuk menerapkan tim standar juga, karena tim standar itu kan kayak bukan apa ya, bukan responsible tim leadernya aja, kayak manajer juga harus tahu karena porsi kerja kalian juga hampir sama, porsi kerja kalian juga sama kayak tim leader yang punya staff atau manajer yang punya staff gitu. Kan kalau misalkan manajer itu kan biasanya ada OSI juga tuh kan. Biasanya kalian in charge for taking care of OSI atau kalian in charge of taking many documents yang mana itu juga perlu untuk kalian fulfilling TS. Nah, tapi memang untuk sheet-nya itu beda untuk yang manajer nggak punya staff gitu. Jadi nanti dibikin lagi. Jadi ada yang TS untuk team leader, ada juga untuk TS untuk manager. Jadi kayak jangan dipikir apa ya, jangan terpaku sama aku nggak wajib nih ternyata karena aku nggak punya member. Kayak lebih bagusnya walaupun kalian nggak punya member, kalian juga tetap ngisi gitu untuk manajer yang nggak punya staff gitu. Oke, Karina, thank you for the explanation to Dewa Rizky. Is it clear the answer? Jadi aku ambil conclude. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang nggak punya staff juga tetap diusahakan untuk mengisi, dan itu akan sangat lebih baik untuk diisi. Dan juga kata Karina akan ada template-nya untuk mereka yang nggak punya staff gitu. Bener kan ya Kak? Betul. Oke. Ayo. Yang lain yang mau nanya nih. Yang lain yuk. Terima kasih Kak Rina dan Dewa. Oke Kak, ada pertanyaan lagi dari Nara Raisa. Oh, ada dua lagi nih. Kita sampai 25 atau mau gimana Kak? 10 menit ya tadi ini. Iya. Lanjut aja ya Kak. 20-25 ya, lanjut aja dulu. Oke. Katanya mau tanya dong Kak, dari Nara, ada nggak tim standar lain yang nggak disebutin yang sebenarnya itu penting, yang sebenarnya itu penting nggak penting dilakukan dalam sebuah tim, gitu Kak. Boleh dijawab langsung Kak Rina? Terima kasih Nara pertanyaannya. Oke, cool banget Nara. Ini maksudnya ada nggak tim standar lain yang nggak disebutin yang sebenarnya itu penting? Penting nggak penting maksudnya apa tuh? Penting atau nggak penting? Jadi kira-kira kayak eksplisit gitu Kak, tapi sebenarnya kalau ada mungkin ya Kak, kalau misalnya ada di listnya itu penting, tapi kalau nggak ada di listnya juga mungkin gitu kali ya maksudnya. Maksudnya biasanya nggak terlalu diperhatiin. I see. Dari semua itu ya, kalau menurut aku, kalau dari guideline-nya sendiri sebenarnya itu penting. Penting semua sih. Makanya aku tadi menyuruh kalian at least do it once.
in every month kayak gitu. Misalkan aku balik lagi nih ya, aku share ke TS-nya lagi nih. Nih misal nih kan, transition ini nih, misal di bagian team creation, team plan nih misal. Team plan itu kan ada yang namanya action step-nya itu team purpose. Nah, itu tuh pokoknya semua hal yang ada di sini itu at least kalian lakukan sekali gitu. Jadi tiap apapun, jadi kayak kalau mau dibilang nggak ada yang terlalu diperhatiin, sebenarnya harusnya sih diperhatiin karena memang nggak melulu harus dilakukan sepanjang bulan itu, sebulan itu 4 minggu itu nggak harus kalian lakuin semua setiap minggunya, tapi kayak bagusnya itu ya at least kalian lakukan sekali kayak gitu. Itu khusus yang di building ya. Nah kalau yang di performing itu kayak yang team working time. Kalau yang team working time, kalau yang di performing itu baiknya emang harus dilakuin tiap minggu. Jadi tiap minggu. Jadi sebulan itu harus emang 4 kali dilakuin. Kenapa? Karena kalau di bagian performing itu kita ada yang namanya result elevation, performance tracking, dan support system. Itu memang yang harus kita implementasiin banget karena emang di bagian itu yang kita biar kita bisa mengejar development atau goals yang udah kita setting dari awal. Dan emang kayak ayolah lari gitu untuk mengerjakan yang ini. Sedangkan kalau yang di building ini emang nggak apa-apa dilakuin sekali-sekali aja kayak gitu. Gitu. Yang di closing juga sama. Itu satu aja. Tapi kalau yang di performing itu sangat bagus banget dan kami sangat mengharapkan kalian untuk ngelakuinnya itu benar-benar seminggu sekali gitu. Contohnya nih kayak weekly review. Weekly review itu kan biasanya tuh di meeting kalian create meeting atau kalian create O2O untuk tim member kalian. Nah, yang mana itu kita sangat expect banget kalian as team leader untuk melakukan team meeting, lead spaces ini, dan pokoknya semua yang di action step ini untuk dilakukan. Karena apa? Biar kalian juga membantu tim member kalian itu untuk development kayak gitu. Untuk mengejar development mereka gitu. Dan untuk catching up juga pastinya sama mereka. Gitu deh dari aku. Yay, thank you Karina for the explanation. Oke, clear Kak katanya. Thank you Kak. Yeah. Oke deh. You're welcome. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Kak, satu lagi atau gimana Kak? Ini ada satu lagi soalnya Kak. Ya. Iya, oke. Ini last question ya guys. Jadi ada yang bertanya dari Lulu Salsabila, katanya tadi kan fase building di TS Tracker itu diisi di Januari, tapi kebanyakan masih di fase building di bulan Februari. Jadi gimana ya Kak, buat ngisinya tetap dibikin di Januari aja atau gimana Kak? Boleh dijawab Karina. Thank you Lulu Salsabila for the question. Oke, cool banget Lulu. Thank you for the question. So, untuk yang fase building tadi di TS Tracker kan itu menyesuaikan juga nih. Kita kan ternyata baru fulfill HR itu Februari atau kalian elektriknya baru Februari. Nggak apa-apa diisi aja di Februari gitu. Karena emang kita based on fact-nya kita emang baru start planning dan bla bla bla, kita fulfill HR-nya juga emang di Februari. Jadi nggak apa-apa, nanti diisinya langsung di Februari aja dulu gitu. Tapi nanti kalau misalkan emang ada ada direction lain yang ternyata memang harus diisi di Januari, we as TDA Pips nanti bakal inform kalian lagi. Gitu deh Lulu. Yay, thank you Karina for the explanation. Are we clear for the explanation? Lulu? Kak Lulu? Oke. Wave kali ya, karena kita akan move on ke our next session. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan adalah nanti kita akan menyesuaikan ya guys untuk timeline-nya, untuk waktunya di ini kapan gitu nanti, dan kita juga akan tetap inform kalian secepat mungkin kalau ada perubahan. Oke deh, selanjutnya. Yay, ternyata Lulu tadi
Oke, Kak. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah stay focus until this time. Terus selanjutnya nih, kita akan ada tim standard check ala-ala gitu. Nah, ini dari ISEC juga sebenarnya. Jadi tim standard check ini untuk mengetahui nih kalian udah mengimplementasikannya udah sesuai atau belum. Nah, jadi when you're done with the building phase is when you completed the entire new member education checklist with all new members. Jadi semua yang berkewajiban untuk melaksanakan TS ini sudah menyelesaikan edukasi kepada member baru kalian dengan semua member kalian yang baru. Terus yang kedua adalah you went through the entire onboarding checklist with all new members. Onboarding checklist itu yang pernah di-share sama Mute kemarin oleh pihak dari TAR, dari tim TAR. Terus juga habis itu you set team rules and key behavior during your first FTM. FTM itu adalah first team meetings. Nah, jadi di first team meetings ini kita harapkan kalian tuh untuk mendapatkan team identity kalian untuk mendiskusikan segala macam tentang team identity kalian. Jadi ada team rules, ada key behavior, terus ada team purpose yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu you set a team purpose where every member connected with their personal purpose to their team purpose. Jadi saat merancang untuk team purpose-nya itu make sure, pastikan bahwa team purpose ini connected sama atau berhubungan bisa sinkron sama personal purpose dari tiap team member kalian gitu. Jadi nggak ada bentrok dan ini tuh akan menghindari percekcokan atau masalah-masalah kecil gitu yang akan muncul. Terus habis itu you set a team numerical goals and every member understands what their monthly personal goal is to achieve it. Nah, habis itu kalian juga you set the team strategies which will be tracked with KPIs and overall MOS to achieve your goals. Terus abis itu you had an O2Os with all your members. Jadi O2O itu mirip-mirip 101, kayak team leadernya ngobrol sama membernya gitu. Terus abis itu di mana di dalam O2O itu kalian mereview JD atau job desk mereka. Jadi make sure mereka itu udah tahu nih jobnya ngapain aja sih selama di term itu dan di dalam tim kalian. Terus juga monthly goals-nya kalian cek juga. Terus habis itu PDP atau personal development plan-nya itu juga kalian cek, terus juga feedback the onboarding and recruitment process and review your the LDA. LDA adalah leadership development assessment. Nah, terus yang terakhir banget nih adalah each member understands their weekly KPIs and monthly individual exchange goals. Gitu deh. Terus kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang team standards ini, you can find more at isecashub.org/teamstandards, or you can also learn more about TS at bit.ly/strip-TS. Yay, cool. Oke. Nah, macet. Halo? Halo, Ale. Alenya enggak. Hilang alenya. Ya udah, berarti berhubung pas banget ya. Kita langsung lanjut aja ke sesinya si Nia. Yeay. Yay, thank you Kak Rina. Jadi, aku bakal ngelanjutin materi kita pada malam hari ini. By the way, kalian masih pada semangat gak nih? Mungkin aku mau cek sound dulu ya, Kak. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Hoi Isaac.
Puasa. Yay, thank you semuanya. Welcome to PDP section with me Dania Fitria Putri as a TDA staff of TM. Oke, di sini aku bakal ngejelasin all about PDP. Nah, setelah kalian ketahui tadi dari Ale, kalau di tahap tim standar itu, di tahap buildingnya itu ada individual plan, yang mana individual plan itu ada yang namanya LDA dan juga PDP. Nah, itulah kenapa penting banget buat kita tahu dan juga paham apa sih itu PDP dan juga gimana cara isinya, karena PDP itu bakal sering banget kita implementasiin selama kita berjalan di ISEC. Nah, untuk lebih lanjutnya bakal aku bahas selanjutnya. Next, Kak. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajarin malam hari ini? So, what is PDP? Nah, jadi aku bakal ngejelasin apa sih itu PDP, terus juga gimana sih gambaran dari PDP itu, terus who need to fill PDP. Nah, aku bakal ngejelasin siapa saja sih yang harus ngisi PDP, terus why we need to fill PDP. Pasti ada alasannya kan kenapa sih kita harus ngisi PDP itu. Nah, yang terakhir, when we need to fill PDP. Kapan kita harus ngisi PDP. Nah, setelah aku ngejelasin 4 materi ini, nanti bakal dilanjutkan oleh Kak Rina, gimana caranya ngisi PDP itu. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Next, Kak. Nah, yang pertama, what is PDP? Jadi, PDP itu sendiri singkatannya dari Personal Development Plan, yang mana PDP ini ialah tools untuk nolong kita nge-track performance kita, terus nge-setting personal dan professional goals kita, dan juga buat mengetahui sejauh mana achievement kita yang udah kita improve di ISEC. Nah, PDP ini juga bisa dibilang sebagai raportnya member ISEC, yang mana ini harus diisi setiap bulan oleh seluruh member ISEC yang punya role. Oke, Kak, boleh next. Nah, siapa aja yang harus isi PDP? Nah, PDP ini harus diisi oleh seluruh member yang punya role di ISEC Industry, mulai dari staff, team leader, atau manager, hingga ke local committee, vice president atau LCPP. Nah, yang namanya harus itu berarti kewajiban, ya kan? Nah, yang namanya kewajiban berarti harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan. Maka dari itu, bagi member yang telat bahkan tidak mengirim PDP-nya 2 kali dalam 1 quarter itu bakal kami kasih warning letter untuk mereka. Nah, misalnya nih, 1 quarter itu kan 3 bulan. Nah, misalnya di awal quarter dia ngisi PDP, tapi di bulan kedua sama bulan ketiga dia nggak ngisi. Nah, itu bakal dikasih warning letter. Jadi itulah kenapa harus banget kalian isi PDP. Oke, Kak, boleh next. Nah, kenapa sih kita harus ngisi PDP? Apa sih alasannya kita tuh harus banget isi PDP? Nah, sesuai dengan apa yang udah aku sampaikan di awal, PDP itu kan adalah tools untuk kita nge-track performance kita, terus juga buat nge-setting personal dan professional goals kita, dan juga buat mengetahui sejauh mana achievement kita. Nah, itulah kenapa PDP ini bisa dikatakan sebagai cara kita untuk mengukur perkembangan member. Nah, kita juga bisa bantu member untuk untuk develop lagi, terus juga as I mentioned before, implement PDP will help us to plan, track, and review our performance each month. Ya, jadi itu kita bakal nge-track member itu setiap bulan. Nah, PDP ini juga dibutuhkan untuk keperluan HR report, yang mana HR report ini harus disubmit ke ISEC nasional setiap bulannya untuk
memenuhi MMC checklist. Nah, yang sudah disampaikan Ale tadi, MMC checklist ini adalah minimal membership kriteria, yang mana kalau semisalnya enggak di checklistnya tidak memenuhi, itu status membership-nya tidak akan keluar. Bahkan bisa-bisa ISEC di cabang tersebut bisa tutup. Nah, itulah kenapa penting banget untuk member itu isi PDP-nya. Karena ini dapat memengaruhi member itu sendiri dan juga memengaruhi di ISEC itu sendiri. Ini demi keberlanjutan ISEC tersebut. Oke, Kak, boleh lanjut. Nah, kapan sih kita harus ngisi PDP? Nah, tadi kan udah aku bilang kalau PDP itu harus diisi setiap bulan. Nah, untuk timeline-nya sendiri, itu akan aku lanjutin di next slide-nya. Boleh next, Kak? Nah, ini ada PDP timeline-nya. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu initial PDP, yang kedua performing, terus yang ketiga itu final PDP, dan juga terakhir review. Nah, yang pertama initial PDP, itu dilakukan setiap tanggal 10 tiap bulannya. Nah, misalnya pada bulan Februari setiap tanggal 10, terus bulan depannya lagi tanggal 10 bulan Maret, bulan depannya lagi tanggal 10 bulan April, dan seterusnya. Nah, di initial PDP ini, ialah di mana kita nge-set profesional dan juga development goals kita yang mau kita achieve di bulan itu. Nah, terus barulah kita ke tahap performing, di mana tahap performing ini mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 21 tiap bulannya. Nah, di performing ini ialah kita melakukan perform sebaik mungkin untuk nge-achieve goals kita yang sudah kita set di initial PDP tadi. Lalu ke final PDP. Nah, final PDP ini di tanggal 24 sama 25 setiap bulannya. Nah, jadi di final PDP ini ialah kita ngelihat lagi sejauh mana goals kita itu sudah dicapai, apakah sudah baik atau belum. Terus juga kita mulai ngisi PDP kita. Nah, for your information, deadline of PDP ini adalah tanggal 25 setiap bulan. Jadi, di tanggal 25 itu kalian sudah harus ngisi dan juga harus ngirim PDP-nya. Lalu yang terakhir, tahap review, yang mana review ini bakal dilakukan setiap akhir bulannya, yang mana kalian bakal ngedapetin performance review on O2O, yang mana ini mirip banget kayak 101. Terus kalau kalian nggak dapet review di saat itu juga, kalian bisa tanya ke tim leader kalian masing-masing. Boleh next, Kak? Nah, ini link untuk kalian practice untuk ngisi PDP-nya. Dan juga beberapa persiapan kalian sebelum isi PDP. Yang pertama pastinya laptop atau gadget yang support untuk open Google Sheet. Terus login your email ISEC mail dan juga open links yang di bawah ini. Jadi kalian kalau mau isi PDP itu harus ada ISEC mail. Jadi buat yang belum bikin itu harus segera dibikin ya. Lalu yang terakhir, ask your team leader for guidance. It will be better to fill PDP with your TL. Mungkin kalau untuk cara pengisian PDP-nya bakal dilanjutkan oleh Kak Rina. Untuk Kak Rina, time is yours. Oke, thank you Nia untuk penjelasan tentang PDP-nya. Jadi, aku mau melanjutkan dari penjelasan Nia tadi. Jadi, gimana sih cara ngisinya gitu, PDP itu? Nah, jadi untuk link-nya sendiri, kita emang punya 3 link. Nah, tapi untuk link PDP yang benar-benarnya banget, yang dari nasional itu kita belum ada. Jadi, kita pakai link yang pertama tadi, yaitu bit.ly/practice.ts, dan link yang dua ini minimum KPI dan ISEC competence ini juga wajib dibuka juga karena ini ada hubungannya juga untuk ngisi PDP-nya. Dan juga untuk syarat yang kedua, syarat 1-3 ini harus dipenuhi juga karena untuk sekarang karena kita masih praktis kan ya. Tapi kalau misalnya nanti udah ngisi PDP beneran, itu syarat yang kedua, login to your ISEC mail, itu
nanti ketika yang link untuk PDP yang sebenarnya itu udah ada gitu. Nanti kita bakal inform lagi. Dan yang ketiga itu sebisa mungkin kalian tiap ngisi PDP itu untuk ajak tim leader kalian, atau kalau misalkan tim leader kalian emang berhalangan untuk diajak virtual meeting atau di telepon gitu kan, at least kalian nanya, bulan ini kita mau ngapain aja Kak, kayak gitu. Atau ini benar gak nih Kak, aku udah bikin, kayak gitu. Biar tim leadernya at least tahu apa yang kalian mau lakuin untuk next month. Gitu. Jadi kita langsung buka aja ke sama linknya tadi, bit.ly/practice.ts. Tapi dia itu ada di sheet yang namanya PDP. Oke, jadi PDP ini sebenarnya kalau sekali buka kayak gitu emang agak susah gitu ya terkesannya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak, selama kalian ngikutin yang 3 tadi. Jadi kan kita buka dulu yang si link PDP-nya, tempat ngisi PDP-nya. Terus yang kedua tadi kita buka juga yang bit.ly minimum KPI. Fungsi-fungsinya nanti aku kasih tahu. Bit.ly. Terus yang link satunya lagi itu ISEC Competence. Competence Stack. Nah, jadi kalau udah kebuka tiga-tiganya nih, kita ke PDP-nya dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan pertamanya jika kalian buka PDP. Ini bakal sama banget sama yang asli. Jadi ini benar-benar praktis, tapi yang emang bakal sama banget gitu intinya, sama template yang nanti jadi PDP sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini ada yang pertama sama kayak TS tadi. Yang pertama itu kita disapa dengan sheet dashboard. Jadi di dashboard itu fungsinya sama, itu semuanya summary dari PDP dari member-member. Jadi PDP member-member yang ada di departemen tersebut. Jadi ini satu PDP ini itu mencakup satu departemen. Jadi misal ini departemen TM gitu. Jadi isinya nanti member-member TM gitu di dalam sini. Gitu. Nah, terus ini dashboard. Jadi ini rangkumannya dan gimana sih cara ngisinya? Nah, jadi ngisinya itu per personalnya, per orangnya gitu. Jadi ada next sheet-nya itu dia ada yang namanya member. Untuk sheet membernya itu dibuka. Di sini ada how to. Jadi bisa kalian lihat how to-nya itu di situ. Jadi ini adalah tampilan PDP kalian yang personal gitu. Yang memang ini tampilan PDP yang harus kalian isi gitu. Jadi yang pertama itu ada di bagian personal information, itu kalian isi name-nya itu with your full name. Terus yang level itu ada 3, general atau management atau executive board. Kalau misalkan kalian staff, itu kalian pilih general board. Kalau misalkan kalian itu MMB, itu kalian tulis management board. Kalau misalkan LCVP, tulisnya executive board. Terus untuk posisinya itu adalah role name of department name. Jadi kalau misalkan contohnya kayak Ale nih, Ale kan staff TDA, berarti dia ditulisnya itu TDA staff of TM kayak gitu. Terus NPS. Nah, NPS ini itu dia itu harus diisinya itu dengan angka. Jadi angkanya itu angka untuk apa? Yaitu untuk sebagai indikator how satisfied, kayak seberapa puas sih kalian sama ISEC experience kalian pada ISEC experience kalian. Tapi bagian ini cuma diisi at the end of quarter, yaitu bulan April, Juli, Oktober atau dan Januari. Nah, kalau misalkan kalian ngisi PDP-nya itu bukan di bulan itu, leave it empty aja kayak gitu, jangan diisi. Terus dia skornya juga 1 sampai 10, jadi angka bulat kayak gitu. Nggak boleh ada koma. Bukan desimal, jadi 1, 8, 7 gitu. Oke, jadi lanjut kita ke yang harus diisi nih. Nah, perlunya 2 link tadi dibuka. Jadi kita ke kolom yang pertama. Kolom yang pertama itu ada yang namanya professional goal setting.
Nah, professional goal setting ini di bawahnya lagi ada tulisan nih, key performance indicator. Tadi juga kalau udah dijelasin dikit sama Ale, KPI itu key performance indicator itu singkatannya itu biasanya disebut KPI kayak gitu. Nah, kenapa link tadi harus dibuka, ada yang minimum KPI, ya itu adalah guideline kita untuk mengisi ini. Jadi bisa kalian lihat tuh kan, buka linknya, terus look to the month sheet based on what month you are going to complete. Then you copy jadi kalian lihat di sini kan bentuknya kayak gini nih, minimum KPI. Nah, minimum KPI ini udah dibagi-bagi nih sama operation, sama back office kayak gitu. Terus kalian harus kalian lihat departemen mana kalian. Misal contoh nih, kalian dari TM misal. Di TM kan ini ada nih. Terus yang pertama lihat dulu bulannya. Di sini kan misal contohnya aku mau ngisi Februari. Di bawah sini ada nih bulan-bulannya. Jadi sesuaiin sama bulannya karena dia biasanya tiap bulan itu biasanya dia beda. Jadi make sure untuk cek bulannya dulu baru mengcopy gitu. Terus yang kedua itu kalian lihat dulu responsible di bagian departemennya. Misal contoh aku dari TM, jadi aku lihat di sini KPI aku, KPI untuk TM kan kayak gini. Nah ini kan belum dibagi-bagi nih. Kalau dari TM tuh kan belum dibagi-bagi role-nya itu untuk staff atau untuk manajer kayak gitu kan. Nah, makanya aku tadi nyaranin kalian tiap ngisi PDP itu bareng sama tim leader kalian biar nggak bingung kayak gitu loh. Kalian tuh harusnya ngisinya itu ngisi apa nih, kayak bulan depan ini aku harus ngambil KPI yang mana nih. Jadi make sure untuk tanya tim leader kalian gitu, Kak, aku harus ngambil yang mana nih untuk bulan ini kayak gitu. Atau kalian juga kayak menyesuaikan, kan kalian udah coaching juga nih biasanya kan, coaching job desk kalian itu apa, kalian misal di TM responsible kalian apa, itu bisa dilihat fokusnya kayak gitu. Ini kan ada activities, KPI, fokus. Nah yang harus di copy itu ialah yang di bagian kolom KPI ini. Misalkan contoh kayak aku nih, ini kan di bagian report nih aku. Jadi yang harus aku copy 2 ini, terus di paste aja nanti di sini. Nanti ada example-nya di sini nih, misal. Buat example-nya kalian bisa langsung lihat ke sebelah kanannya aja, itu ada contoh example-nya, untuk how to-nya itu bisa di kiri. Itu tadi, terus lanjut ya, untuk yang itu tadi. Oh iya, dia minimum KPI itu nggak sampai di sini aja, dia itu biasanya ada juga yang di ujung sini. Jadi benar-benar pastiin buat ditarik kayak gitu loh. Misal nih kan, kalian ini kan masih kosong nih kan, karena waktu itu kita belum ada virtual touch point. Yang mana waktu itu masih fisikal kan, kita waktu Februari 2020 ini minimum KPI 2020. Nah, kalau sekarang kemungkinan kan kita masih virtual nih. Jadi di sebelah kanan, jadi make sure kayak kalian tuh KPI jangan lihat yang pas tok di situ aja. Jadi coba lihat digeser gitu kan. Nah, kayak di sini kan ada nih minimum KPI for virtual membership touch point. Itu juga kalian harus copy. Nah, kalau di sini kan kalau di minimum KPI for virtual membership point itu udah ada manajemen levelnya. Jadi disesuaikan aja kalian itu manajemen levelnya apa. Kalau misalnya kalian staff, berarti kalian semua KPI ini yang tertulis untuk bagian staff itu harus kalian masukin di PDP kalian. Jadi KPI itu bukan kalian milih, tapi emang wajib kalian taruh kayak gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah ditulis, oh ini responsible-nya staff kayak gitu. Berarti kalian harus semuanya di-copy kayak gitu. Tapi balik lagi again untuk clear direction-nya banget, as your team leader kayak gitu, untuk for better explanation untuk KPI kalian tiap bulannya, karena nggak melulu ini aja acuan untuk KPI kayak gitu.
Terus, balik lagi ke PDP, jadi itu kan yang pertama nih, untuk yang professional goal setting. Nah, jadi lanjut ke kolom selanjutnya, masih professional goal setting, itu ada tulisan nih, G sama A. G itu apa? G itu adalah goals, jadi target kalian dari KPI tadi. Misal nih, di minimum KPI tadi, kalian udah naruh di contohnya nih kan, kita langsung ke contohnya nih. Misal di KPI tadi kalian udah naruh tuh number. Nah, kalau misalnya tanda pagar itu bacanya number. Kalau misalnya persen, ya itu persen bacanya. Nah, jadi kalau ini salah sih, ini harusnya itu persen ini. Kalau misalkan dia KPI-nya itu persen berarti goals-nya itu harus yang maksimal, yang mana itu 100%. Jadi pokoknya semua itu, kalau misalkan cara ngisinya banget itu harus 100%. Semua yang persen itu harus 100% kayak gitu. Nah, kalau yang number ini, itu make sure sama tim, makanya aku tadi tekankan kayak ngisi PDP itu sangat usahakan banget untuk ngisinya bareng tim leader kalian, biar kalian tahu goals kalian saat itu tuh kalian harus achieve berapa untuk KPI tersebut. Misal nih kayak aku kan, kayak di sini ada number of HR report submitted on time kayak gitu kan. HR report kan 1 gitu, berarti di setnya 1 kayak gitu. Nah, aduh, bentar guys. Menges guys. Oke. Lanjut. Jadi itu G itu jadi goals. Oke. Jadi kan tadi udah dijelasin Dania dikit kan ya mengenai tentang ada ngisi PDP tadi itu ada timeline-nya nih, ada inisial sama ada yang final. Nah, bedanya apa sih kok ada inisial ada final? Jadi sesuai artinya sendiri, yang namanya inisial berarti itu yang kita isi pas awal. Nah, yang kita isi pas awal itu, kayaknya aku lanjut dulu aja deh, berarti. Oke, jadi itu G itu goals, yang A, nah itu tadi kan goals itu target, yang A itu achieve. Jadi kalian seberapa kalian dari goals yang kalian targetin tadi, kalian achieve berapa nih? Nah, achieve ini nanti ngisinya di final kayak gitu. Terus kita lanjut dulu ke development goals. Nah, di development goals ini itu ada guideline-nya juga, guys. Jadi untuk ngisinya itu makanya aku tadi nyuruh kalian untuk buka ISEC Competence. Jadi di ISEC Competence ini itu adalah kayak guideline kalian untuk apa sih, kayak development apa sih yang bisa kalian, yang kira-kira kalian pengen dapetin kayak gitu. Tapi dari persepsi ISEC kayak gitu, dari kompetensinya ISEC kayak gitu. Jadi kayak gini, gimana cara ngisinya di PDP? Jadi yang pertama itu cara baca PDP itu dari kiri ke kanan. Jadi aku langsung buka nih ya, contoh example-nya kayak gini. Contoh example-nya itu misal aku nomor 4 ini nih, number of virtual meeting. Jadi aku punya KPI, aku punya job desk yang harus aku lakuin, yaitu virtual meeting. Nah, untuk development goals-nya ini, cara bacanya itu, jika aku melakukan KPI aku yang mana virtual meeting, kira-kira development apa sih yang bakal aku dapetin? Nah, untuk development apanya itu yang kalian bisa lihat di ISEC kompetensi nih. Misal contohnya aku tadi virtual meeting, kira-kira apa ya development yang aku bisa dapat kalau aku ikut virtual meeting. Nah, jadi udah dijelasin juga sebelumnya di pas cara implement tim standar. Kalau misalkan kalian lihat kan tadi ada yang learn ISEC competence kayak gitu. ISEC competence itu ini guys, yang mana ada mind, ada hand, terus sama ada satunya lagi heart kayak gitu. Dan yang ini belum ada. Nah, jadi balik lagi nih ke contoh pertama tadi, virtual KPI aku virtual meeting. Aku harus melakukan kalau aku ngelakuin virtual meeting, kira-kira development apa ya aku pengen? Misal aku pengen dapetin development di mind, yang mana berarti aku pengen dapet development dari segi aku berpikir kayak gitu. Nah,
dari segi berpikir itu kompetensinya nih bisa kalian lihat, ada yang namanya growth, ada yang namanya empathy, ada yang namanya eagerness, ada yang namanya agility. Nah, terus ini kan kompetensinya tuh udah ada 4 misal di mind. Terus kalian kayak sesuaiin sama diri kalian kayak gitu. Kayak kalau virtual meeting kayaknya aku bisa ini deh, kayaknya bisa growth deh dari situ. Nah, setelah kalian kayak udah tahu nih kompetensi kalian yang mau kalian develop itu di growth. Nah, kalian lihat lagi di atas itu ada level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, level 0 itu untuk intern, OSI kayak gitu. Intern sih biasanya. Nah, kalau untuk level 1 itu staff. Untuk level 2 itu MMB, manager atau team leader, dan untuk yang level 3 itu LCPP. Jadi untuk staff dan MMB untuk itu, jadi kayak untuk staff kalian copy yang bagian level 1 karena kalian staff kayak gitu. Jadi misalkan kayak contohnya nih aku naruh kan virtual aku harus melakukan virtual meeting nih. Terus kalau misalkan aku mau apa sih? Kalau aku melakukan virtual meeting, kira-kira development yang bakal aku achieve kayaknya di achieving result by taking course of action within appropriate bla 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 itu kayak gitu. Nah, terus sebelahnya ini juga tadinya kosong guys. Nah, ada nih yang namanya kan development action step selanjutnya. Nah, development action step ini apa? Itu tuh adalah kayak gerakannya kayak gitu loh guys, kayak actionnya gitu. Kayak apa yang kalian bisa lakuin agar kalian bisa achieve develop itu dan bisa bisa nge-fulfill si KPI tadi. Kan KPI-nya itu virtual meeting, berarti ya udah tulis aja kayak kalian join virtual meeting kayak gitu. Ini sesuai kreativitas kalian aja sih, kayak ya kalian ngeset diri kalian aja kayak kalau misalnya di meeting kalian mau ngapain kayak gitu. Mungkin bisa juga kalian tulis selama di virtual meeting itu aku mau brainstorming sama member aku atau aku mau taking notes kayak gitu. Kan emang benar-benar kayak gitu misinya. Emang benar-benar kalian setting development kalian sendiri dan ya gitu. Setting development kalian sendiri tapi bareng sama tim leader kalian biar nggak rancu gitu. Jadi benar-benar yang butuh tim leader, butuh asistensi dari tim leadernya itu di bagian KPI. Sedangkan untuk development goals-nya itu kalian yang menentukan, kalian yang ingin kalian yang nentuin kalian pengen dapat apa kira-kira jika kalian udah ngelakuin sih semua key performance indicator tadi yang udah di set sama tim leader kalian di minimum KPI ini. Jadi make sure aja nanti goals-nya itu berapa gitu. Nah, jadi balik lagi kan tadi di timeline ada yang namanya itu initial PDP nih. Initial PDP sama final PDP. Nah, bedanya apa? Initial PDP itu jadi kita cuma ngisi di bagian ininya aja, di bagian goals sama kita pokoknya ngebiarin achieve-nya itu 0 sama checklist-nya ini nggak usah di checklist. Jadi kan ini ada cek kan di kanan ini. Nah, jadi kalau misalkan jadi pas di tanggal 25 itu nanti pas di terakhir-terakhir banget itu baru masanya kalian ngisi achieve sama ngechecklist goals itu kayak gitu. Terus one thing to be added, jadi yang namanya KPI ini itu minimalnya itu 3. Minimal 3. Jadi nggak boleh kurang dari itu. Jadi at least kalian harus ngisi ini 3 dan make sure KPI and development goals has the same amount. Jadi antara ini sama ini itu sama amount-nya. Contoh nih ya, lihat langsung ke contoh. Di sini key performance aku ada 6. Berarti development goals aku juga ada 6. Karena sesuai sama yang udah aku jelasin tadi, PDP itu dibacanya dari kanan kayak gitu, dari kiri kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau misalkan kalian leave it ini 0,
itu tuh sama aja hasilnya tuh nggak ada kayak gitu loh. Kalian nggak melakukan ini, berarti kalau misalkan kalian nggak ada development yang ini diisi kayak gitu. Jadi make sure kalau misalkan kalian ada KPI 6, berarti development goals kalian juga 6 kayak gitu. Oke. Terus untuk as team leader kalian punya responsible lagi, khusus team leader yang punya staff. Jadi kalian punya responsible lagi yang namanya itu ada kolom di bawah ini. No, gitu loh, sorry. Ada yang ngechat guys. Jadi di bawah itu ada khusus untuk team leader, di bawah itu kalian ada responsible lagi yang namanya itu feedback and CTA. Jadi seperti yang udah dijelasin Dania sebelumnya, di akhir sebenarnya itu bukan di akhir banget ya untuk O2O itu. O2O itu dilakuin sama aja di tanggal 25 barengan sama final PDP. Jadi kalian sebagai tim leader kalian memberikan review untuk performance tim kalian. Itu di tanggal 25 juga kalian isi ini. Khusus yang oh my god, kepencet. Khusus yang punya responsible sebagai team leader, karena disinilah tim member kalian bisa lihat kayak bisa lihat review kalian kayak gitu, kayak penilaian kalian untuk performance mereka saat bulan itu kayak gitu. Terus kan ini ada 2 kan namanya feedback and CTA kayak gitu. Kenapa ditulis 2? Karena beda ini guys. Kalau yang feedback itu berarti benar-benar kayak cuma kayak penilaian kalian kayak gitu. Penilaian kalian terhadap member kalian. Oh, ternyata kinerja kamu bagus bulan ini. Atau kalian mau apresiasi juga nggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya pure penilaian kalian. And CTA. Jadi CTA ini kepanjangan dari call to action. Jadi call to action. Jadi setelah feedback itu tadi kalian menilai mereka. Misal, oh kamu kurang di sini, atau oh kamu makasih ya udah ngelakuin ini bla bla bla. Pokoknya feedback benar-benar pure penilaian kayak gitu. Nah, untuk CTA itu kayak saran yang member kalian harus lakuin untuk next month-nya. Nah, biar kalian langsung ngerti, kayak langsung paham gitu. Nih, contoh di kanan itu, di example-nya itu kan ada yang di atas itu tulisannya, halo Rinski, bla bla bla, itu feedback kan. Kayak benar-benar feedback, oh ternyata bulan ini tim member aku baik nih kerjanya, kayak gitu kan. Baik nih kerjanya, terus bla bla bla, diapresiasi. Karena kan kayak orang kan yang namanya diapresiasi tuh bakal bagus kayak gitu, bakal seneng kan. Jadi kayak bagusnya kayak gitu, diapresiasi kayak gitu. Nah, terus yang CTA-nya tadi bisa kalian lihat itu ada di row ketiga, di baris ketiga. Itu ada tim leader aku nyuruh try to join local conference on national or national conference next time, karena aku kemarin itu nggak ikut itu dan aku nggak nulis itu di KPI aku kayak gitu. Terus next-nya ya akhirnya aku coba join walaupun nggak itu juga kan. Jadi ini benar-benar PDP aku pas aku masih staff kemarin guys. Jadi lihatlah perkembanganku. Jadi gitu. Jadi kayak jadi 2 kan. Jadi ada yang namanya feedback dan ada yang namanya CTA. Jadi feedback itu benar-benar penilaian kalian, bisa isinya itu kalian mengapresiasi atau kalian juga kayak bilang yang di mana kurangnya kayak gitu kan. Terus untuk CTA-nya itu kayak aksi atau apa sih hal yang harus dilakuin untuk next month-nya kayak gitu agar dia bisa lebih baik lagi kayak gitu. Udah deh, kayak gitu aja guys. Oh iya, sama yang di bawah ini ada lagi nih. Jadi kan tadi, nah yang inget kan yang NPS tadi aku bilang ini diisi cuma di tiap akhir quarter. Nah, sama nih, ada juga yang cuma diisi pas akhir quarter, yaitu quarter feedback and CTA sama next step. Kurang lebih sama, isinya kurang lebih sama, kayak sama-sama feedback kayak gitu, cuma kayak lebih detailin aja kayak gitu loh untuk yang quarter feedback. Kayak jadi kalian ngerangkum dia selama
selama 3 bulan mereka kerja itu, selama mereka 1 kuartal kerja itu, terus CTA-nya juga. Karena ini aku ngopi yang terakhir, kuartal terakhir, jadi ya kurang lebih ini isinya kayak appreciation aja sih, sama CTA-nya juga nggak ada lagi kayak gitu kan. Terus untuk next step-nya, nah ini kalian tanyain sama tim member kalian kayak, kalian next step-nya nih mau ngapain nih? Misal, oh aku ternyata mau coba OSI deh Kak, atau kayak enggak Kak, aku mau fokus di role aku dulu kayak gitu. Kayak sebisa mungkin kalian encourage tim member kalian untuk high role atau coba opportunities yang TM yang Isaac sedang kasih kayak gitu. Jadi kayak pas akhir kuartal gitu atau tiap O2O lah kayak gitu, kalau misalkan ada opportunities, make sure untuk ajak tim kalian untuk ambil kesempatan itu, karena kayak emang disinilah platform untuk kalian bisa berkembang gitu, atau kalian bisa belajar bersama gitu. Gitu deh, udah selesai guys gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang masih bingung, kalian buka lagi aja sheet ini, karena aku juga udah nulis how to-nya sama example-nya kayak gitu. Jadi disesuaikan aja kayak itu tadi sama yang contohnya gitu. Gitu aja guys. Capek guys. Oke, aku balikin dulu ke Oke. Karina, thank you Dania for the explanation. Clear ya guys. Oh iya, aku juga mau minta maaf tadi aku tiba-tiba live, soalnya ini aku laptopku tiba-tiba mati. Maaf for the inconvenience. Nah, jadi kira-kira nih secara garis besar yang bisa kita ambil dari sesi PDP ini adalah PDP itu apa yang sebenarnya ingin kamu capai tapi di dalam Isaac capacity gitu. Nah, terus tadi explanation dari Dania sama Karina juga udah bagus banget, udah keren banget, udah cukup jelas. Tapi kalau misalnya kalian ada yang pingin ditanyain lagi, tadi masih ada yang bingung nih, masih ada yang kurang paham, boleh ditanyain sekarang karena kita punya sesi Q&A for PDP, about PDP. Jadi waktunya itu 10 menit ya guys, dari sekarang. Yuk, yang mau tanya-tanya boleh banget. Boleh unmute, boleh juga di chat box ya. Oke deh, silakan yang mau tanya-tanya. Pengen minum guys. Minum Kak, seret banget ya. Ngomong terus. Yuk yang mau nanya, boleh banget tentang PDP nih. Apa aja yang mau ditanyain? Silakan. Masih on proses, sepertinya semuanya membingungkan. I understand guys. Aku juga. Memang nih emang banyak banget yang harus di ini, tapi worth the process guys. The result is worth the process. Jangan lupa isi PDP. Terus juga jangan lupa ini buat pas ngisi PDP itu kalian harus ditemenin sama tim leader kalian supaya nggak misunderstand sama nggak sinkron nih tujuan kamu sama role kamu di Isaac gitu, sama kapasitas di Isaac gitu teman-teman semua. Yuk yang mau nanya. Yuk. Coba deh dicek-cek lagi. Iya. Boleh banget tuh. Aja. Terserah. Cek-cek lagi dulu aja guys. Di praktis. Oh iya, tadi juga jangan lupa buat link praktisnya itu bisa kalian screenshot aja atau kalian catat ya, biar bisa latihan-latihan gitu. Juga di situ ada contoh dari PDP-nya Kak Rina. Boleh dilihat di situ. Yuk. Ini beneran gak ada yang mau nanya guys. Udah wait semua. Sepertinya jelas kapasitas banget IQ mereka sangat baik guys. Tapi kayaknya aku iya, deh agak blow on pas masih staff dulu. Sama-sama nih, sama kita. Aduh. Ya guys, kita itu sama-sama apa? belajar ya di sini. Oh iya. KPI itu beneran apa? Nih, gak ada yang mau ditanyain guys. Wave nggak nih? Iya nih, wave nggak? Yuk. Ayo guys, jelas banget nih ya, kayaknya penjelasan dari Dania sama Kak Rina nih. Atau karena udah mulai malam. Oh iya guys, aku lupa mention tadi.
kalau misalnya absen di formnya nanti bakal dibagiin sama Dania di akhir sesi kita malam ini. Oh, itu kan nih ada pertanyaan lagi. Asik, ada pertanyaan. Dari Dewa Dewa Rizky Ashila Reka lagi nih. Rizky, sorry tadi aku gak terlalu pay attention di NPS. Itu diisi kapan aja, Kak? Gitu katanya. Boleh dijawab, Karina? Silakan. Terima kasih, Dewa Rizky Ashila, for the question. Oke, jadi Dewa, NPS tadi itu wajib diisinya cuma di tiap akhir bulan, tiap per quarter. Jadi kan kita mulai quarter tuh Februari nih. Februari, Maret, April. Aprilnya kita ngisi itu baru. Sedangkan NPS itu apa? Itu tadi NPS itu satisfaction score. Jadi net apa ya? Kok aku lupa. Jadi itu intinya itu satisfaction score. Jadi seberapa puas sih kita sama ISEC experience kita selama 1 quarter kayak gitu. Dan itu nilainya itu kan rentangnya 1 sampai 10, nggak boleh lebih dan nggak boleh minus dan juga nggak boleh desimal. Jadi kalau misalnya 7,5 gitu kan. Kayak jangan gitu guys, karena emang scale-nya itu 1 sampai 10 angka bulat kayak gitu. Itu deh. Assalamualaikum. WhatsApp. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Karina, thank you for the explanation. Jadi, apakah sudah clear dari jawabannya Karina? Kak Dewa? Oke, clear ya. Terima kasih Kak Dewa untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Karina untuk explanation-nya. Oh iya, udah wave nih katanya. Oke deh, jadi kita close aja sesi Q&A-nya karena nggak ada pertanyaan lagi. Boleh, kita langsung aja lanjut ke sesi selanjutnya, which is I will be reading you about the important notes from this session ya. Okay, so the first important notes is be on time ya guys. Jadi every member have to fill their PDP and TS tracker on time. Kenapa? Karena ketika ini nggak selesai tepat waktu, bisa jadi akan mempengaruhi fungsional lain, which is fungsional di TM, di talent management, guys. Nah, terus juga jangan lupa, nah ini nih, penting banget, for those who skip to fill their PDP or TS for twice in a quarter, will get a warning letter, guys. Jadi, untuk siapa-siapa nih yang telat atau kelewat nih mengisi PDP dan TS trackernya, di dalam selama 2 kali di dalam 1 quarter, itu sorry kita harus mengeluarkan warning letter ya guys buat kalian. Nah, jadi be on time, terus saling mengingatkan nih satu sama lain ya. Terus habis itu yang kedua adalah be honest. In order to give a good feedback for your performance and knowing how far you achieved each month, we hope every member can fill the PDP honestly according to what you had achieved. Nah, jadi untuk pengisian PDP ini kita minta banget kalian untuk jujur. Kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi feedback yang akan kita kasih ke kalian semua. Jadi kan nggak ke-track nih mana yang beneran kalian jadi suatu progres buat kalian, mana yang cuma asal isi aja biar bagus PDP-nya. Nggak gitu ya guys konsepnya. Karena di sini kan sama-sama pingin belajar, pingin develop, jadi jujur-jujuran gitu. Terus habis itu yang terakhir nih, help support. If there's anything you want to ask, feel free to hit us up, Talent Development and Analytics of TM. Kita ada di, ini ID line kita. ID line aku adalah Valeria Anugerah, kecil semua. Terus untuk ID line Dania, ini agak repot ya sebenarnya. Tapi gak apa-apa, boleh di capture aja ya guys, atau di take notes. Itu ada WOOXMDNOXOFII. Wow, aku bacain beneran. Oke, kalian bisa lihat di situ. Nah, keren banget tuh katanya. Oke, terima kasih guys. Yang terakhir nih, our lovely team leader dari TDA itu Kak Rina. Bisa hit her up di line ID-nya di Rina PS Vita.
Oke deh guys, kalau misalnya ada yang bingung, ada yang pengen ditanyain, bisa kindly hit us up, jangan ragu-ragu guys. Oke, nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Terus selesai nih important notes-nya, habis itu kita lanjut aja. Oh ya, wave nggak nih buat important notes-nya? Kita deal-dealan ya guys. Deal-dealan ya semuanya. Are we deal with these important notes? Ya harus deal ya guys. Aku maksa deh. Terus, oke, yes, bagus, mantap. Aku suka semangatnya. Terus, abis itu kalau udah wave dan clear semuanya about the important notes, let's move on to our next session. Kak Urina boleh di next? Udah ya? Apa belum? Udah. Okay, so our next session is checking out, guys. We are at the end of our session. Woohoo. Jadi, for the checking out question, one word for Gen 2021. You may write it down on your chat on the chat box below. Silahkan di start dari sekarang ya. One word guys for Gen 2021. Oh, fire katanya. Gelantung tuh apa ya? Achieve, spirit, fire. 3 kata itu ya guys. Statementnya jangan lupa oh guys. Oh ya, statementnya mana nih checking out-nya guys? Nggak mau checking out. Yeay, lulus Salsabila, mantap. Semangat Nadia katanya, checking keren. in lagi. Nadia masuk meeting lagi. Oh iya, nggak mau beres ya kayaknya. Boleh nanti kita adakan edu kedua ya. Oke. Habis checking out. Oke, udah. Ini linknya ya. Oke. Untuk absen, make sure to absen karena. Oh iya, nah ya. tuh. Ntar absennya. Oh ya, oke, nanti akan di-send ya link absennya buat today's education. Jadi aku juga one word dari aku adalah semangat. Udah deh, semangat. I'm Karen, I'm checking out. Kak Lisa sekali ya, semangat. Gak apa-apa deh. Yay, we have done with our session tonight. Terima kasih banyak semuanya sudah join, yang benar-benar join dari awal sampai akhir, yang ikutanannya, yang stay focus, yang take note, semuanya kami sangat apresiasi. Terima kasih for joining our very first education, guys. See you on another opportunity dan kesempatan lainnya. Oke, selanjutnya nih ada satu quotes guys yang berkaitan sama ya kira-kira kita kaitin aja lah ya sama tema hari ini about team gitu. Jadi ini ada quotes dari Abraham Lincoln, katanya gini, I'm a success today because I had a friend who believed in me and I didn't have the heart to let him down. Abraham Lincoln. Jadi janganlah kalian nih membuat orang-orang di sekitar kalian yang udah berjuang untuk mendukung kalian gitu mencapai segala kesuksesan, untuk bikin mereka let down gitu, intinya begitu. Oke deh, muak juga nih, aduh ngomong-ngomong terus ya Kak, capek seret. Oke deh, terakhir banget nih, terakhir banget, kita udah selesai, benar-benar terakhir. Jadi, thank you guys for joining this session. Sangat-sangat berterima kasih. Love you guys. Let's rock this term. Sing. Yay. Have a great day, people. Boleh, nanti sekardus dikirimin. Oke guys, let's please have some foto. Mohon maaf, oh iya, foto guys, Oke, ada request foto. Oh iya, jangan lupa absennya diisi ya guys, karena ini juga masuk ke probation list kalian. Yay. Iya, Ya ampun, maaf banget ya kalau aku kayak